pandemi COVID-19 telah mengancam asasi paling dasar bagi tiap manusia di dunia, yakni hak untuk hidup dan lebih dari 200.000 jiwa melayang akibat virus mematikan tersebut. Tak hanya itu, kini kelaparan juga menjadi ancaman yang mengintai nyawa ratusan juta penduduk dunia. Selengkapnya akan saya ulas dalam Corona Belum Usai, Kelaparan Mengintai. Pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan terus mengalami pelonjakan kasus di beberapa negara. Virus yang menyerang sistem pernafasan ini telah mencatat lebih dari 3 juta kasus dari hampir seluruh negara di dunia dan masih terus ada peningkatan dari segi penambahan kasus setiap harinya. Pertanggal 30 April 2020 pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi tadi, mengutip data dari Johns Hopkins, jumlah kasus di Indonesia ini mencapai 9.771 kasus COVID-19 dengan total kematian berada di angka 784 penduduk Indonesia serta 1.391 pasien dinyatakan sembuh. Dan juga sementara ini di tingkat dunia pasien positif COVID-19 mencapai 3.187.919 kasus dengan 204.987 orang meninggal dunia dari 213 negara di dunia, dan sejumlah penelitian juga dilakukan guna mengembangkan vaksin dalam rangka melawan penyakit mematikan ini. Bahkan China yang saat ini juga telah berangsur pulih dari serangan COVID-19 mempublikasikan bahwa dirinya yang berada di garis terdepan dalam uji coba vaksin COVID-19. Dan juga bisa kita lihat di sini, memang atas hal ini sepertinya juga dunia terus menunggu-nunggu begitu dengan kapankah vaksin akan segera dapat ditemukan. Sekaligus digunakan untuk menyudahi masa pandemi COVID-19 di hampir seluruh lapisan bumi ini, karena mengingat pula dampak yang disebabkan oleh virus ini menyerang dan melumpuhkan sektor-sektor perdagangan di dunia, dari anjloknya penjualan, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh korporasi, serta putusnya rantai pasokan makanan. Dan juga mengutip dari data Global Report on Food Crisis 2020, dari hasil studi sepanjang tahun 2019 didapati 135 juta penduduk dunia dari 50 negara ini mengalami krisis pangan yang akut. Laporan ini juga mengungkap sebanyak 75 juta anak-anak mengalami stunting dan 17 juta lainnya mengalami gizi buruk. Negara-negara tersebut mungkin menghadapi trade-off yang luar biasa dalam membatasi aktivitas perdagangan dan juga menyelamatkan nyawa penduduknya dari virus corona. Namun atas hal ini malah memperparah kondisi rantai pasok makanan di negaranya dan menyebabkan penduduk terancam kelaparan. Padahal di sisi pasokan begitu, makanan dan hasil panen dari sejumlah negara produsen bahan pangan sudah baik. Bahkan prospek tanaman pokok juga masih menjanjikan. Nah, karena serangan pandemi COVID-19 ini, gerakan pembatasan ataupun lockdown yang diterapkan sejumlah negara mengganggu jalur transportasi logistik sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam distribusi dan pengolahan makanan yang terhambat. Alhasil, ketersediaan produksi pangan pun menjadi terbatas. Para ahli di Amerika Serikat juga kini tengah khawatir jika virus asal Wuhan, China ini akan mengekspos kelemahan lain dalam rantai pasokan makanan di dunia. Kekhawatiran ini meliputi berkurangnya tenaga kerja, pemotongan bantuan makanan publik, dan ketergantungan ekonomi pertanian. Dan kondisi ini juga diperparah dengan meningkatnya permintaan konsumen dan momok pemaparan massal terhadap virus itu sendiri. Juga beberapa pangan dan kelompok pangan dan pertanian juga telah menyatakan keprihatinannya terkait dampak langsung pandemi terhadap pekerja rantai pasok makanan dan produktivitas sektor pertanian. Lalu dengan kondisi tersebut, dalam laporan Global Report on Food Crisis 2020 ini juga dipaparkan negara-negara mana saja yang dilanda krisis pangan cukup dalam. Bisa kita lihat di sini memang ada Yaman, Kongo, Afghanistan, Venezuela, dan Ethiopia. Dan memang saya meringkas hanya 5 saja, masih ada Nigeria dan juga Haiti. Dan tertinggi memang berada di negara Yaman begitu dengan 15,9 juta warganya mengalami krisis pangan. Dan juga Yaman begitu kasus COVID-19 pertamanya kepada WHO, negara yang juga telah terobrak-abrik sistem kesehatannya karena dampak peperangan, saat ini juga harus menghadapi sulitnya akses bantuan untuk warga
warganya begitu yang terkena COVID-19, dan juga diketahui di negara tersebut juga tidak mempunyai persediaan fasilitas dan kemampuan yang memadai untuk melawan ancaman COVID-19. Bahkan sebelum perang Yaman dimulai ini, negara tersebut dinilai juga menjadi negara termiskin di wilayah Arab. Alhasil sepanjang tahun 2019, 15,9 juta penduduk Yaman dalam keadaan krisis pangan. Selanjutnya negara yang juga dalam kondisi krisis pangan yaitu berada di tempat kedua yaitu Kongo. Dan tak beda jauh dengan Yaman, Kongo juga menjadi negara dengan konflik peperangan. Seperempat abad lebih, beberapa bagian negara tersebut jatuh dalam konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Lebih dari 15% populasi di Kongo juga digolongkan dalam kondisi sangat tidak aman pangan. Bahkan pada 12 April 2020, Kongo malah melaporkan adanya kasus baru Ebola di negaranya di tengah pandemi COVID-19 yang juga melanda negara Kongo ini. Dan hal ini sangatlah miris, sudah dalam kondisi perang, terdampak COVID-19 dan juga melaporkan kasus Ebola. Belum lagi dampak krisis pangan yang menimpa lebih dari 15 juta warga Kongo. Dan selain Kongo, Afghanistan menempati urutan ketiga begitu yang menjadi negara dengan krisis pangan tertinggi. Dan juga 11,3 juta warganya dalam kondisi krisis pangan. Pada 14 Februari 2020, negara yang juga dalam kondisi konflik tersebut juga melaporkan 12 warganya tewas terjangkit COVID-19. Kondisi tanah yang kering di negara tersebut juga membuat penduduk Afghanistan sulit untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan dari penduduk di Afghanistan ini. Dan saat ini Afghanistan juga menutup seluruh akses penerbangan serta transportasi darat untuk keluar masuk di negara ini. Dan juga kondisi ini pun disinyalir akan meningkatkan angka krisis pangan karena sulitnya akses distribusi logistik, baik pangan maupun obat-obatan ke Afghanistan. Dan juga selanjutnya negara yang masih masuk dalam krisis pangan tertinggi di dunia yaitu adalah Venezuela. Begitu di Venezuela tidak seperti negara-negara yang telah saya dijelaskan tadi, yakni krisis pangan dikarenakan oleh konflik serta faktor lingkungan. Venezuela sendiri hadapi krisis pangan dikarenakan sulitnya ekonomi di negara tersebut. Data membuktikan juga 9,3 juta warganya dalam kondisi krisis pangan, meskipun Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Hiperinflasi terjadi pada Januari 2020 di Venezuela mencapai 200% dan menyisakan sepertiga dari rakyatnya yang membutuhkan bantuan khusus logistik dan bahan pangan ini. Pada Maret 2020, Venezuela juga melaporkan kematian pertamanya penduduknya yang terkena wabah COVID-19 di negara tersebut, yang sampai saat ini menjadi masalah baru Venezuela dalam menyelamatkan rakyatnya dari krisis pangan. Dan selanjutnya itu Ethiopia. Ethiopia, data menyebutkan 8,0 juta warganya mengalami krisis pangan. Dan parahnya lagi, Ethiopia juga mengalami serangan wabah belalang yang menghancurkan pertanian di negara tersebut. Padahal dalam kondisi saat ini Ethiopia sangat membutuhkan hasil panen pertanian, dan juga Ethiopia juga tak lepas dari masalah pandemi COVID-19 yang mengganas di berbagai negara di dunia. Nah, dengan melihat laporan dari berbagai organisasi terkait pangan dan pertanian di dunia, Indonesia juga diharap dapat lebih waspada agar tak terseret dalam krisis pangan seperti negara-negara yang telah saya sebutkan tadi. Dan juga bagaimanakah peran dari beberapa organisasi ataupun kelompok ekonomi yang berkecimpung dalam penanganan krisis pangan di dunia. Dan kita mulai dari G20. Dan mayoritas di pertemuan G20 lalu, mayoritas negara-negara yang tergabung di dalamnya termasuk Indonesia juga berpartisipasi menyuarakan masalah krisis pangan dunia. Dalam pertemuan tersebut banyak disuarakan mengenai pemulihan sistem pangan global guna menjamin produksi pangan dan juga menjaga rantai pasokan makanan. Dan hal tersebut juga senada dengan FAO yang juga akan melakukan tindakan cepat guna melindungi negara yang rentan serta menjaga pasok rantai makanan secara global. Dan yang terakhir adalah WHO begitu. Dan juga di WHO ini juga tegas menyampaikan sejumlah aturan bagi berbagai negara yang terdampak COVID-19 agar mengutamakan protokol kesehatan yang telah diterapkan WHO dalam aktivitas distribusi logistik, baik makanan ataupun obat-obatan. Dan juga kita semua berharap yang terbaik atas terjadinya pandemi COVID-19 ini yang meluluh lantakan kondisi ekonomi di hampir seluruh penjuru dunia di berbagai sektor. Dan semoga pemerintah juga dapat memitigasi ancaman krisis pangan di tengah pandemi agar negeri ini terhindar dari masalah penduduk yang mati karena kelaparan. Kembali